Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat datang dalam presentasi kami yang berjudul Al-Quran dan Ulumul Quran. Saya Nada Yahya dan rekan saya Nur Afiati AT. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang dua tema penting, yaitu hakikat Al-Quran dan ilmu yang membantunya dipahami secara mendalam, yakni Ulumul Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, mulai dari tahun 610 Masehi hingga 632 Masehi. Al-Quran terdiri dari 114 surah yang membahas berbagai aspek kehidupan, mulai dari akidah, hukum, moral, hingga sosial. Untuk memahami kandungan Al-Quran secara mendalam dan konseptual, umat Islam mempelajari cabang ilmu yang disebut Ulumul Quran. Ilmu ini membantu kita mengetahui bagaimana Al-Quran diturunkan, dikumpulkan, serta bagaimana menafsirkannya dengan benar sesuai kaidah ilmiah. Hakikat Al-Quran merujuk pada esensinya sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran bukan ciptaan manusia, melainkan wahyu yang bersifat kekal dan tidak berubah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 2 disebutkan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran juga berperan sebagai petunjuk hidup, mukjizat terbesar Rasulullah, dan penenang hati. Dalam surah Al-Isra ayat 82 disebutkan bahwa Al-Quran adalah syifa, penyembuh bagi orang-orang beriman. Selain itu, Al-Quran juga disebut Al-Zikir, yaitu pengingat dan peringatan bagi manusia, serta sebagai sumber hukum yang menjadi dasar etika dan kehidupan sosial dalam Islam. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Wahyu pertama turun di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Selanjutnya, ayat-ayat diturunkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan umat saat itu. Ayat-ayat Al-Quran ada yang diturunkan di Mekkah dan disebut Makkiyah, serta ada yang diturunkan di Madinah disebut Madaniyah. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Al-Quran mulai dikumpulkan dalam satu mushaf karena banyaknya penghafal Al-Quran yang wafat. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan menyatukan bacaan dan membukakannya secara resmi dalam satu mushaf standar. Hakikat Ulumul Quran. Ulumul Quran secara etimologis berarti ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Secara istilah, ini adalah ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari asbabun nuzul, qiraat, tafsir, hingga niskah dan mansukh. Dengan mempelajari ulumul Quran, kita dapat memahami makna ayat lebih tepat, sesuai konteks saat ayat itu diturunkan. Kita juga bisa membedakan mana hukum yang sudah dihapus dan mana yang tetap berlaku. Ilmu ini penting agar kita tidak menafsirkan Al-Quran secara sembarangan, serta menjadi dasar dalam memahami pesan-pesan Allah secara bijak. Sejarah perkembangan ulumul Quran. Perkembangan ulumul Quran dimulai sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pada abad pertama Hijrah, pemahaman Al-Quran masih bersifat praktis, di mana disampaikan secara langsung dari Nabi ke sahabat. Masuk abad ketiga hingga kelima Hijriah, banyak ulama mulai menulis kitab-kitab ulumul Quran, seperti Imam Al-Suyuti yang menulis Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Kemudian, pada abad ke-6 hingga ke-10, kajian ini semakin luas dan dalam. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali menggunakan ilmu Al-Quran dalam bidang tasawuf dan filsafat. Kesimpulan, Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat terbesar, petunjuk hidup, dan
sumber keterangan hati. Bahasa dan isi Al-Quran memiliki keindahan dan kedalaman yang tak bisa ditiru. Untuk memahaminya dengan baik, ulumul Quran menjadi alat bantu yang sangat penting. Melalui ilmu ini, kita mampu menafsirkan ayat dengan lebih cepat, memahami konteks sejarahnya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan di video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita terus mencintai Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.